Ahibati billah, rahimakumullah. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita ada berjumpa di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu agama. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal tersebut sebagai timbangan kebaikan untuk kita semua. Adapun dalam majelis ini insyaallah kita akan membahas tentang mensucikan jiwa. Karena pentingnya tema tersebut, masing-masing kita membutuhkan untuk mensucikan jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayatnya dalam surat Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa dan penyempurnaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah telah mengilhamkan pada jiwa tersebut kefasikannya dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung mereka yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi siapa saja yang mengotorinya. Dalam tafsir disebutkan akhfaha bil ma'siyah, yakni menyembunyikan dalam jiwanya amalan-amalan maksiat. Oleh karenanya, karena tingginya perkara ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu doa beliau, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, Allahumma, ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah, sesungguhnya engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah azza wa jalla untuk mensucikan jiwa beliau, dan kita tahu siapa beliau alaihi wassalam, tentunya terlebih-lebih kita yang kita mau tidak mau harus mengakui bahwa diri kita banyak berlumuran dosa-dosa atau bahkan keyakinan-keyakinan yang tidak baik. Di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah azza wa jalla memohon kesucian jiwanya, beliau pun berlindung kepada Allah azza wa jalla dari kejahatan jiwanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepada Allah azza wa jalla dari kejahatan-kejahatan jiwa-jiwa kami, wa sayyiati a'malina, dan kejelekan-kejelekan amal-amal kami. Ahibati billah, azzakumullah, kita pun mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas, wal haram bayyin, dan yang haram pun jelas, wa bainahuma umur syabihat, dan di antara keduanya adalah perkara-perkara yang syubhat, yang tersamarkan.
sampai pada sabda beliau, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad kita ada segumpal daging. Idza salahat salaha al jasad kullu. Bila segumpal daging itu baik, maka seluruh jiwanya akan baik, seluruh jasmaninya akan baik. Wa idza fasadat, dan bila hal itu rusak, fasada al-jasad kullu, jasad ini pun semuanya akan rusak. Apa mudghah yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa itu adalah kalbu. Ahibati fillah rahimakumullah. Dari sini penting sekali kita mengetahui seluk-beluk kalbu kita. Karena kalbu kita ini merupakan kunci kebaikan bagi yang lain. Diumpamakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin bahwa kalbu itu merupakan rajanya anggota badan. Seluruh anggota badan ini merupakan tentara-tentaranya, dan semuanya adalah tentara-tentara yang tunduk patuh kepada pimpinannya. Anggota badan ini merupakan tentara yang siap menerima komando-komando dari kalbunya. Ia akan tergerak untuk taat bila kalbunya mendorong untuk taat. Ia akan melaksanakan perintah-perintahnya dan tidak akan pernah menyelisihi apa yang diperintahkan oleh kalbunya. Sehingga bila sang raja itu baik, dalam hal ini kalbunya, maka tentara-tentara pun baik, dalam hal ini anggota badannya. Dan bila sang raja rusak, maka tentaranya pun akan ikut rusak, karena dia akan mendapat komando-komando yang tidak baik.